Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama berjumpa kembali. Ini saya lagi nyortir ban nih. Mana yang perlu dikanisir dan mana yang enggak ya. Ini kan ban bekas ya, bukan ban baru. Cuman mau dibikin kanisir lagi. Tadi ya saya pilih nih. Ini udah banyak banget ya nanti. Dan untuk ini kan bahan dari kita. Kalau kita bikin itu ongkosnya itu sekitaran 450 ya, tapi ini udah langganan ya, jadi dikurangin ya, jadi di korting. Jadi satu ban itu harganya 425. Ini ukuran ini ya, ukuran 750 per 16 sama yang 716 itu sama aja ya, untuk ongkosnya sama. Ini lebih ngirit ya dibandingkan pakai orisinil. Jadi kalau untuk kendaraan yang muatan ringan lu pakai ini aja untuk belakang ya. Untuk depan usahakan pakai yang tetap pakai orisinil. Tapi kalau untuk yang belakang pakai kanisir nggak apa-apa. Soalnya apa? Ini untuk harga ban ori itu lumayan mahal ya. Itu di atas 1.700.000 itu satunya. Tapi kalau kita pakai vulkanisir bahan dari kita ya, kita cuma bikin ya. Nah, satunya tuh ongkosnya 450 itu di sini ya. Mungkin tempat lain ada beda ya. Saya juga sempat tanya di Lampung tuh ada juga yang hampir 600 ya. Mungkin tempat daerah beda-beda ya, mungkin karena ongkos perjalanan atau dari maksudnya tempatnya tuh agak jauh tadi, mungkin di situ ya. Jadi transportasinya yang mungkin beda ya. Kalau di sini ya sekitaran satunya 450. Tapi ini udah langganan ya, jadi harganya satunya tuh 425. Ini nah caranya begini. Ini kan gundul semua ya. Ada juga yang misalkan ada kembangnya. Kita harus cek, bener-bener cek. Ini kan untuk bahannya kan ada 3 lapis, 3 benang ya. Nah, kalau udah ngeplek nyampe 3 benang itu sebaiknya jangan, takutnya apa, ini kan terlalu tipis, takutnya nanti bisa pecah. Tapi kalau untuk muatan ringan bisa-bisa aja ya. Ini baru 1 benang nih, oh 2 nih, ya 1 2 ini masih bisa nih. Nah kalau ini nih, nah ini udah 3 benang nih, 1 2 3. Ini kalau buat muatan berat tuh sebaiknya jangan ya. Tapi kalau untuk muatan ringan tuh bisa-bisa aja. Nah, di sini ada nih. Ini ada bekasan. Tapi kok masih bagus kembangnya nih. Nah, kita harus curiga nih. Nggak mungkin ya kalau masih kayak gini diganti. Pasti ada sesuatu nih. Mungkin pecah atau kena batu ya. Nah, ini nih. Ini. Nih ya, nih sobek nih. Tuh. Ini kalau kita rapat dari dalamnya nih sobek nih. Ini jangan dibikin. Kalau dibikin rawan meledak nih. Ini juga sama nih. Nah, ini gundul. Nah, cara ngecek juga ini. Kita injek-injek nih. Nah, soalnya kadang-kadang ya ini sobek, kita nggak tahu nih. Nah nih tuh kan tuh, ini kalau kayak gini jangan dikanisir. Nah ini udah parah nih, ini udah akhir masuknya ya. Ini masih bisa ya dipakai nih buat kanisir nih. Ini baru 1 benang nih, ngeplay 1 benang ini bisa dikanisir. Terus kita raba ya. Misalkan ya kita ngeceknya gini, kita raba bagian dalam, misalnya ada lubang ya kena paku itu masih bisa. Tapi kita raba ya, kalau misalkan saya ulangi ya, kalau masih kena paku itu masih bisa. Tapi kalau udah pecah benang, maksudnya sobek ya kena batu sekitaran 4 cm 5 cm itu jangan, itu rawan pecah kalau dibikin ya. Pokoknya kalau kena paku bisa, tapi kalau kena batu agak lebar itu jangan dikanisir. Di kampas bisa,
tapi rawan pecah kalau nanti kalau pas muatan ya. Pokoknya intinya kalau yang sobek sekitaran 4 cm pas itu jangan dikanis lagi. Ini harus diakhir. Nah, ini kan ban-ban agak tua ya, kita injek-injek nih. Nah, kadang-kadang kita ya retak, kita nggak tahu. Nah, nanti kalau retak atau misalkan sobek, ini kalau diinjek akan kelihatan ya, megar. Nah, ini masih bisa ya. Ini kalau kayak gini masih bisa nih, ini dikit nih. Terus kita raba bagian dalam. Kadang-kadang ya bagian luar mulus, tapi bagian dalam pecah benang itu bisa banyak ya, terjadi banyak. No. Kita harus benar-benar cek yang teliti nih. Ini ya cara memilah-milah ya. Pokoknya yang udah kayak gini nih, ini udah ngeplet 3 kali, ini jangan dipakai ya. Ini udah benangnya udah nyampe 3. Kalau dipaksa nanti bisa pecah ya. Terus kita waktu lihat ya, kita harus injek-injek juga nih. Nah, kayak diinjek ini. Ini kalau misalnya sedikit sobek nggak ketahuan. Kalau diinjek nih ketahuan nih. Nih, nah ini. Nih kalau gini, ini akhir nih. Kalau kayak ini kelihatan tuh rapat kan, diinjek kelihatan, nah, pecah tuh. Tuh banyak tuh ya yang pecah-pecah. Kalau ngepres sekali bisa, 2 bisa. Tapi kalau kayak gini nih, udah benangnya 1, 2, 3 tuh jangan dipaksa. Takutnya buat muatan berat tuh bisa pecah ya. Tapi kalau muatan ringan masih bisa nih. Ya. Terus kalau yang kena paku itu masih bisa. Tapi kalau kena botol atau kena batu ya, tuh sobek sekitar 3 cm 4 cm itu jangan dibikin lagi. Ini rawan pecah juga ya. Apalagi yang pecah benang kayak gitu. Yang kayak tadi ya tuh jangan dibikin. Sayang nanti. Kadang-kadang ya luarnya kelihatan mulus, tapi di raba dalamnya tuh pecah benang. Jadi kalau kita mau nyortir ya, mana yang masih bisa dan yang enggak, kita harus pertama bagian luar dilihat dulu benar-benar mulus, terus kita injek-injek. Kadang-kadang kan udah lama ya, sering hujan kena kemanasan biar retak nih. Nah kalau mulus kayak gini, bagian dalam diraba nih, diraba, pastikan mulus ya. Kalau misalkan ada sobekan tuh jangan dibikin, nanti sayangnya. Terus kita juga perlu bawa ini ya, bawa obeng atau tang ya. Kadang-kadang kan suka kena paku, cuma kadang-kadang nggak diambil, harus kita ambil. Iya, tuh ada pakunya tuh, harus kita ambil pakunya ya. Ya, udah saya sortirin. Ini yang masih bisa ya, yang itu enggak tuh. Ini juga enggak nih, yang udah ngeplet 3 kali. Kecuali kalau buat muatan ringan tuh bisa dipakai, dibikin lagi maksudnya ya. Tapi kalau muatan berat tuh jangan. Ini untuk seulang lagi ya, untuk bikinnya tuh satunya tuh kalau di sini ya tempatnya kan beda-beda. Satu ban tuh ongkosnya 450. Tapi kalau daerah Lampung ada juga yang hampir 100 ya, di atas 500 ya. Mungkin emang transportasinya jauh ya, jadi makan biaya. Mungkin di situ mahalnya ya. Ini daerah Jawa Barat nih ya. Ada juga ya yang di Jawa Tengah juga ada yang 500.000 juga ada. Ini ban ukuran 750/16 sama 716 itu sama aja ya, itu biayanya sama. Daripada kita pakai yang orisinil, itu satu ban harganya di atas 1.700.000, lumayan mahal ya. Tapi kalau kita pakai kanisir itu lebih ngirit, lebih murah. Untuk belakang ya, untuk depan jangan dipakai kanisir ya. Itu emang bisa. Ini sebetulnya saya juga sering pakai ya. Maksudnya saya mobil orang maksudnya ya, cuma saya yang ngerjain. Cuma nanti setir terasa nggak enak, getar ya. Bisa dipakai cuman setir nggak enak kalau kanisiran.
di belakang aja, untuk depan tetap pakai yang orisinil ya. Nanti biar diangkut ya sama tukang nisirnya nih. Ini udah saya sortirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.